Ayo ada yang baca dong fikihnya. Masa anda terus baca? Bere istirahat atau sautik ya teh, nya teh sora beak wae ya teh. Maca heula sautik. So, mana? Sampai mana Baihaqi? Apa sampai lupa nih ngaji? Arwin. Bismillah. Amin. Wangkum. Faslun fi Dzikri syai'in min a'yanil mutanajisati wa ma yadhiru minha bidabagi. Wa ma la yadhuru wa juludul mayyitati kullaha tadhhiru bidibagi sawa'un fi dalika mayyitatin ma'akulu lil hami wa ghairihi wa kaifiyati dibagi an yanzi'a fudulul jaladi mimma ya'finati min dami wa nahwahi bi syai'in harifi ka'afisi walau kanal harifi najasan kadarki Hamamin kafa Fiddabagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan berlanjut kepada pembahasan ilmu fikih, ya. Kemarin kita bahas tentang air. Kita belajar sudah tentang air. Kita harus tahu bagaimana cara menggunakan air yang benar ketika kita ingin mencucikan sesuatu, baik itu untuk mandinya kita, ya, atau bahkan untuk minumnya kita. Kadang-kadang orang untuk minum pun tidak diperhatikan, mentang-mentang itu sudah air galon, kan itu. Kita nggak memperhatikan lagi tuh air galon itu suci atau najis, ya. Karena bisa jadi air yang di galon pun terkontaminasi najis. Entahkah karena memang setiap kita buka galonnya tidak dimasukkan ke tempatnya, kita buka seperti itu aja, lalu terbuka begitu aja, ya kan? Terbuka begitu aja. Kemasukan apa, berubah warna, ada baunya dan lain-lain. Nah, kita pelajari semuanya itu, baik untuk bersucinya kita atau untuk konsumsinya kita. Nah, kita pelajari tentang air kemarin semuanya, bahkan yang bisa dikerjakan, bisa dipakai untuk bersuci atau untuk hanya sekedar mandi biasa saja, atau mungkin, ya kan? Kita bahas juga kemarin tentang apa yang halal digunakan atau yang haram digunakan, bahkan yang makruh digunakan, kita sudah bahas semuanya. Ya kan? Contoh misalkan kalau yang makruh digunakan bagi kita ketika kita ingin wudhu atau hanya sekedar mandi biasa. Hanya sekedar mandi biasa. Katakanlah yang makruh itu kayak bagaimana? Contoh yang makruh itu kalau semua air kerannya yang merah. Ya kan?
Kan yang merah panasnya tuh. Ai di imah urang mah meureun dua kerannya. Imah urang mah hiji we keran teh nya teh. Bari nu plastik teh nya. Aman nya teh. Kalau di rumahnya hanya satu keran aman biasanya. Ada tempat-tempat orang atau di perhotelan atau di mana lagi kita jalan kemana, silaturahmi kemana, ada dua keran, kita nyalain yang merah. Nah itu tuh makruh kita gunakan karena panas. Jelas? Itu tuh makruh. Kalau yang haram bagaimana? Contoh misalkan kalau kita wudu, ya kan? Wudunya itu pakai air yang kita dibagi sama orang, dikasih sama orang sebagai apa? Wakaf atau musabbal untuk minum. Ini dibaginya untuk minum kayak lagi acara-acaraan biasa gitu kan. Lagi acara apa namanya? Maulid lah atau acara apalah, acara besar lah. Kita di tengah-tengah kita dikasih air nih sebelum masuk. Dikasih aqua kita ambil atau air mineral lain. 2 botol, yang satu karena kita batal pengen sholat misalkan. Atau pengen wudu biar lebih berkah karena dalam kondisi wudu nih kan itu. Biar taklimnya, biar berkahnya, biar jaga wudu, batal, pengen wudu, pakai air yang dikasih sama orang. Haram hukumnya. Wudunya sah, tapi haram digunakan karena air itu musabbal. Khusus dikasih untuk minum. Nggak boleh digunakan untuk wudu. Kalau kita beli sendiri bagaimana? Boleh, itu mah nggak khusus. Nah itu tentang air kita sudah bahas dari mulai yang suci, ya kan? Yang dapat mensucikan, suci, tidak dapat mensucikan. Bahkan air yang terkontaminasi najis. Ukuran air, seberapa banyak kekuatan air apabila ada kemasukan air, najis dan lain sebagainya. Atau justru najis secara mutlak. Nah itu, kita bahas. Kalau air yang 2 kulah, itu aman kalau kejatuhan sedikit tanpa ada perubahan. Tapi kalau air hanya seember kurang dari 2 kulah, masuk najis aja sedikit, sudah nggak usah ragu lagi, buang tuh air. Kalau kita punya kolam ke kolam, dan itu. Jadi nggak ada keraguan lagi kalau kita sudah pelajari. Nah sekarang bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau kemarin kita bahas soal air, yang sekarang kita bahas tentang jenis-jenis, ya kan? Apa? Hal-hal yang memang jenisnya najis, ya. Jenis-jenis najis apa saja yang dapat kita sucikan. Jadi ada nih, salah satu diantaranya apa? Kulit. Makanya dikatakan kulit ini sebentar lagi ada masaknya. Nih sebentar lagi nih. Sebentar lagi ada masa apa? Masa kurban. Nah, kan ada kulit tuh. Hewan-hewan yang sebelum kita makan ada kulitnya. Nah ketika kulit-kulit hewan kurban itu, ya kan? Di apa namanya? Dikeluarin tuh, ya kan? Bahasanya dikopetin lah, disesetin lah dari tubuhnya. Itu apa hukumnya? Suci atau najis? Najis. Hah? Suci atau najis? Suci atau najis? Hah? Yakin? Ari geus dikurban mah ya teh semua dalam kondisi suci. Jelas? Ini yang ngomongin di sini, paham? Nanti yang ngomongin di sini dalam kondisinya yang najis itu nanti kalau dari kulit hewan maitah, bangkai yang tidak sempat sembelih. Itu yang najis. Paham? Kalau ternyata tidak sempat disembelih, mati dalam kondisi maitah, bangkai, itulah kulit-kulit yang perlu disamak. Nah, ini dipelajari nih. Lah kalau kulit-kulit itu kulit-kulit apa namanya? Sapi, kambing pas lagi dalam kondisi kurban. Lah itu mah sudah halal, ya kan? Sudah tidak perlu lagi disamak. Cuman kalau didiemin bau, makanya ditambahin lagi. Nah kalau dilamakan menjadi bau juga bagaimana? Memang dianjurkan untuk disamak. Ada ulama yang mengatakan ya itu juga sama, harus disamak, harus dibersihkan. Tapi dalam kondisinya walaupun suci. Yang najis nanti cuma darahnya doang, kalau bukan itunya. Paham ya? Jelas. Ini yang mu'tamadnya. Sebagian ulama mengatakan sama. Ya, nggak salah nih, ya, tapi dhaif itu. Terus, faslun. Di dalam pasal ini fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Ini kita akan menjelaskan atau akan dijelaskan. Kita akan dijelaskan tentang a'yan, benda-benda. A'yan itu benda-benda. Apapun yang namanya benda itu kan. Benda-benda al-mutanajjisah yang terkontaminasi najis. Yang terkena najis. Yang namanya benda apapun. Baju, ya kan? Celana, apa lagi? Sepatu, sendal, apa lagi? Banyak hal. Karpet. Pokoknya apapun bendanya. Wa ma yathuru minha bid-dabghi.
Ya. Apa saja yang memang bisa suci juga. Oh ini khusus nih, bentar dulu, bentar. Benda-benda yang di sini khusus nih bendanya. Benda-benda yang dari hanya hewan saja. Wa mayat hurumina bid dibagi, ya kan? Yang hanya bisa disucikan dengan dibag. Ya. Jadi beda, nanti ada apa? Babun najasa beda lagi. Nah, ini apa yang memang bisa disucikan dengan dibag. Dibag itu kalau bahasanya kita tuh samak, disamak. Nah, bingung oke lamun bahasa Sunda mah ada samak kayak karpet, nyatu. Disamak di karpet, nyatu. Oh, iya mah di karpetan. Lah, salah dewa ya, apa nih itu. Samak yang dimaksud adalah digosok, nih diperjelas sama nih. Disamak adalah digosok dengan bahan-bahan tertentu, ya kan? Yang kategorinya kategori yang memang bisa menghilangkan kotoran-kotoran kulit tersebut. Itu namanya samak. Bisa menggunakan kotoran sekaligus, kotoran merpati misalkan, kotoran-kotoran burung kan itu. Karena rasanya itu pedas kan itu. Hirif, ya kan? Nah, menggunakan kalau sekarang udah ada bahan-bahan kimia, bisa pakai kapur sirih, ya kan? Macam-macam, bisa pakai sulfur, ya kan? Macam-macam tuh. Rasanya kan betul-betul menyengat. Nah, itu bisa menjaga ketahanan si kulit tersebut agar tidak menjadi bau, bangkai, ya kan? Membusuk lah kalau dibilang. Jelas itu? Jelas ya? Makanya dikatakan ini adalah ain-ain al-mutanajisah yang najis. Ya. Ain-ain yang terkena najis atau ain-ain yang najis memang. Pada dasarnya terkena najis katanya. Wa ma yathuru minha, dan yang bisa disucikan dengan dibagi dengan disamak. Ingat ya, samak tahu kan? Disamak adalah digosok dengan dihilangkan kotoran-kotoran yang dapat membusuk. Wa malayat huru, dan apa-apa yang tidak bisa disucikan. Jadi nggak semua kulit bisa disucikan. Tidak semua kulit bisa disucikan, tidak. Oh, kabeh itu. Aya babi nya teh kulit beku ieu mah kulit babi nya teh. Ah, pan ieu mah pang kamari diajar nya teh bisa disamak jadi suci. Nya teh. Ai kulit babi mah teu bisa angger najis. Jelas? Dikatakan dikit wal juludul maitati. Dan kulit-kulit maitah, kulit-kulit bangkai. Ini konteksnya bangkai. Dikategorikan bangkai karena tidak disembelih secara syariat. Itu kategori bangkai. Jelas? Kategori bangkai ini biar harus jelas nih. Di dalam kitab dikatakan ini kulit-kulit bangkai. Jelas kan? Kalau kulit bangkai itu berarti lamun sungo misalkan buaya. Nah, itu kulit buayanya. Aya dibeberkeunnya teh. Kulit buaya pakai bebernya teh. Beber pakai kulit buaya aya. Ayo boga ya, nyata. Ayo di sarung ngomong meureun, nyata. Calana pakai beber, kulit buaya, nyata. Kulit naon, kulit orai, kulit macam-macam. Wa jududul maitati, dan setiap kulit maitah bangkai. Nah kayak gitu-gitu kan nggak bisa dimakan sama kita. Nggak mungkin kita sembelih dulu, nah itu. Jadinya ketika mati bangkai. Wa juludul maitah kullaha katanya. Seluruhnya kulit maitah itu, kulit bangkai itu tathuru bid-dibaghi, bisa suci dengan disamak. Sawaun fi dzalika maitan ma'kul lahm katanya. Mau itu bangkainya bangkai yang dimakan seperti sapi, kambing. Bangkainya ini ngomongin bangkainya. Kalau nggak bangkai mah beda lagi ceritanya. Ini ngomongin katanya dibilang apa? Ini yang bukan secara syariat disembelihnya. Ini udah bangkai, udah mati tiba-tiba bahasanya. Wa ghairihi katanya. Jadi yang baik yang dimakan atau enggak dimakan. Buaya dimakan tuh. Ente. Monyet dimakan tuh. Ente. Enggak dimakan kan kayak gitu-gitu. Ular kagak dimakan juga. Itu semuanya katanya apa? Tathuru bid dibagi, bisa suci dengan di wa kaifiyatud dabghi an yanzi afudulul jilid. Jelas enggak? Wa kaifiyatud dabghi, tata caranya itu menyamak, an yanzi afudulul jildi katanya, untuk menghilangkan apa? Membersihkan fudulul jildi katanya. Apa? Kelebihan-kelebihan yang menempel di kulit tersebut. Fudul itu kelebihan, daging-dagingnya. Apa yang biasa tuh apaan tuh? Yang biasa di kulit paham tuh, ada yang ya gaji-gajinya apa segala macam. Nah, kayak gitu-gitu tuh dihilangin tuh. Digosok, kosrok sampai itu semuanya hilang. Ada daging-dagingnya ini sampai full kulitnya aja udah. Nggak ada gaji-gajinya, nggak sampai hilang. Itu
dibek itu disamak tuh seperti itu. Mimma yu'affinuhu katanya min dammin wa nahwihi, yang dapat membuat si kulit tersebut membusuk. Jadi kalau seumpama kulit itu ada kelebihan-kelebihan daging, gaji atau apaan lapisan-lapisan yang selain kulit, itu bisa membusuk tuh kulit. Maka tata caranya yaitu dengan dihilangkan seluruhnya. Dibesetkan, pokoknya mah ditekunau. Kalau belum mensucikan bisa dikaterin ya kan, di yang apa tajam-tajam tuh. Tapi kalau setelah seluruhnya itu tetap harus pakai apa namanya? Bahan-bahan yang dikatakan di sini wa nahwihi katanya, baik itu darah atau daging-daging atau gaji-gajinya ya kan, bisain herif, menggunakan herif, suatu bahan yang memiliki apa? Yang memiliki rasa yalza'u fil lisan. Herif itu adalah sesuatu yang yalza'u fil lisan, yang kalau kita cobain sepet-sepet panas kayak gitu tuh. Sepet-sepet panas tuh ya rasanya tuh. Jadi kayak tai burung itu, burung darat tuh kalau dicobain ya tuh yang suka nyobain antara. Ada yang suka nyobain enggak? Enggak ada mungkin ya. Tapi memang ya kalau semua pengen tahu mah ya jangan dicobain. Pengen tahu cukup biar kita tahu apa kandungannya aja dari tai burung darat yang memiliki karakteristik yang memang herif, membakar di lidah. Tekudu tai burung dara atau gitu mah teu kapur sirih ada atau panas oge pan gitu, atau sulfur dan lain sebagainya. Itu kan memiliki apa rasa yang herif. Kalau seumpama sebelum itu mah boleh pakai apa cutter dulu yang apa tajam-tajam ngilanginnya. Kan kalau cuma pakai kapur mah enggak bakalan hilang mungkin kan. Nah, bisa dihilangin dulu baru setelahnya pakai itu. Terus bagaimana setelahnya, dicuci lagi apa enggak? Ya iyalah, suci mah suci. Dalam konteks lapisannya sudah suci, tapi karena itu adalah najis harus tetap dicuci lagi pakai air. Seperti mencuci pakaian biasa. Tapi sebelum dicuci pakaian seperti biasa, itu kudu hilang dulu. Jadi kulit ini. Jelas? Jelas ya? Apa dikatakan? Ka'afsen katanya. Afs ini kalau dibilang afs ini bahannya buat tinta. Dedaunan. Ya kan? Dedaunan ini yang nantinya kalau semua didiamkan itu menghitam. Apa itu daun-daun ngaranna eta? Namanya afas ini. Ada daun-daun yang biasa dibuat tinta yang ada item-itemnya tuh, kalau sudah diamin terus menghitam dia. Biasa dipakai naon kosit. Itu rasanya betul-betul panas itu. Naon nu rasana daun teh kos nyeureud kana ieu teh. Ya. Antu atuh kelor mah aman kelor gitu. Walau kana al-hirif najisan. Nah, walaupun katanya yang rasanya pedes itu katanya kalau dicobain pedes, apa sepet-sepet pedes kayak gitu, walaupun najis. Nah, makanya di sini contohnya apa? Kadar kehamamin, seperti kotoran apa? Burung apa? Kotorannya burung dara. Tai burung dara, jangan ngomong kotoran lahnya tuh. Ame jelas dah fikih mah kudu jelas, lain kasarnya tuh. Tainya burung dara. Ngan kahade tong dicobaan, saya tanya tuh. Kadang-kadang Pak belit kan tai burung dara jeung es krim nya teu. Kan sara-sara bodas tah. Kahade nya teu. Paham ini? Walaupun menggunakan yang najis boleh. Nah, si kulitnya nanti jadi suci, tapi tetap dalam kontaminasi najis. Si tai burung dara tadi harus dibasuh lagi pakai air katanya. Kafa fid dabghi, boleh cukup ya kan untuk mensucikan kulit-kulit mayitah tadi, kulit-kulit bangkai tadi. Jelas? Jadi kalau punya misalkan ayah buaya, misalkan keur ulin ayah buaya mati. Wah, ieu mahal kulitna ieu nya tuh. Orang langsung pakai ngajadikeun tas lah nya tuh, atau dijadikeun naon, dijadikeun pakaian atau dijadikeun beubeur segala macam. Kopek we langsung kulitna nya teh, dagingna mah leupaskeun di dahar ka hade nya teh. Bawa kulitna kan najis nih. Dabek dulu nya teh. Dicucikan, dibersihkan lagi, dicuci lagi, selesai udah suci. Boleh, silakan pakai. Dipakai sholat boleh apa enggak? Boleh. Semua kulit hewan enggak, dikatakan di sini illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali tak kulitnya kulit anjing, kulit babi. Kudu jelasnya ada emang bahasana kaos gitu lain kasar lain nya teh mah fikih nya teh. Paham? Kalau kulit anjing dah teu meunang kulit anjing menang. Illa kecuali kulit babi
kulit anjing, erek monyet, nyata, erek harimau, erek naon, sok. Mangga nyatu. Wah itu dilindungi, toh ngobrol di dia, ini dilindungi mah nyatu. Kalau dilindungi ngobrolnya dalam konteks pemerintahan, kenegaraan. Kalau iya mah kan ngaji. Nyatu. Ngaji fikih mah apal suci atau henteu, halal atau haram gitu. Dan tidak menyuruh kalau kulit harimau dibunuh dulu harimaunya, enggak. Kalau nemu harimau nyatu. Dalam kondisi mati kulitnya boleh diambil, boleh dak anu bogaeun harimauna kecuali nya bisa dipotong-potong order ka urang teh boleh. Wah, ini mah nya tuh apa namanya? Melanggar apa namanya? Perlindungan satwa. Henteu eta mah obrol ka batur nya tuh. Di dieu mah ngan khusus nya tuh halal haram nya tuh suci dan tidak suci. Itu kalbu al khinzir teh si anjing jeung si babi teh jadi teu meunang kulitna, teu meunang, enggak boleh. Wa mata walada minhuma, dan apapun yang memang dia berketurunan dari keduanya. Jangan salah, dulu kita bingung. Aya babi gitu jadi nyata selingkuh jeung nanti domba. Da moal mungkin babi jeung babi, anjing jeung anjing. Kan pikiran kita dulu begitu. Bener enggak? Enggak mungkin babi kawin jeung naon? Jeung babi jeung kambing misalkan. Babi jeung sapi kawin gitu. Nggak mungkin di pikiran kita. Tapi subhanallah, beberapa waktu lalu, berapa tahun yang lalu orang tahu, di Australia ada persilangan antara babi sama kambing. Babi sama sapi. Itu banyak, itu sedang dikembangkan. Wah, kalau dulu kan bingung gitu, gimana babi, ya kan? Diselingkuhin sama apa? Sama kambing, sama dan lain sebagainya. Zaman sekarang dengan teknologi dibawa, air manenya masuk disuntikin, jadilah di cloning namanya atau di dan lain sebagainya. Betul gak? Ada udah ada, makanya hati-hati pilih-pilih kambing nu aneh-aneh, bentuk-bentuknya rada aneh ya teh. Asa irung lain irung domba ieu mah teh. Kahade ieu ayeuna rek kurban ieu. Kalau ada kambing yang bentuk-bentuknya moncong-moncongnya babi, bisa jadi itu hasil silang antara perselingkuhan babi sama kambing. Karena mereka, orang-orang kafir itu ingin bagaimana caranya umat muslim itu dalam kondisi berdosa. Biar doanya itu tidak diterima sama Allah, tidak dikabulkan sama Allah. Karena kalau dengan dosanya, ya kan, dengan haramnya yang kita makan, doa itu tidak bisa dikabulkan. Dan mereka orang kafir paham. Ya mungkin terlalu jauh Ustaz. Nu jauh heula ditingali nya teu. Nu deket disadari, bener teu? Nu jauh ditingali, nu deket disadari. Ameh teu salah jalan gitu. Makanya kita harus tahu tinggalinya kadanya lamun aya domba-domba gitu rada beda ya mah teh. Cirian ya teh. Cirian bukan mah. Karena dikatakan di dalam kitab. Karena logika kita sulit memahami apa yang dibahas di dalam kitab. Wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang hasil silangan perkawinan yang menjadi keturunan babi atau anjing. Kalau keturunan babi dari babi sama kelihatannya babi, udah nggak usah bahas, tahu jenisnya babi, bener nggak? Keturunannya misalkan anjing dari anjing, walaupun beda ras dan lain sebagainya, kelihatan anjing nggak guguk, nyata. Jelas, nggak usah kita bahas. Tapi kalau ternyata tersembunyi, terselubung, lalu kita tahu ini dari keturunan atau hasil silangan dengan babi atau anjing. Domba, irungna rada beda. Ya tuh, lamun teu bokongna rada beda. Atau nih domba teh buluan ieu mah. Wah, biasanya buluan teh naon? Babi jigana teh. Atau misalkan aya naon nya teh, domba-domba tapi ningan ngaguk-guk ieu mah nya teh, domba teh lain ngaembe nya teh. Aya domba ngaembe, hari ieu ngaguk-guk. Suara domba teh beda ngaguk-guk nya teh. Terindikasi itu namanya. Ini pikir biar kita paham. Oh, ini kita patut curiga. Patut. Wah, embung ieu mah. Kunaon? Sieun. Nya, kudu loba kasieun orang mah untuk urusan makan, urusan apa yang akan kita konsumsi, kita harus takut. Takut ini ternyata bukan kambing sungguhan. Ya, bisa jadi kambing selundupan ya teh, perselingkuhan ya teh. Kayak jadi-jadian lain ya teh. Lain siluman lain ya teh. Ini ya teh jadi-jadian. Kambing ya teh, kambing anjing ya teh. Paham? Tapi tetap kalau kita ngomongin ada ini mah kan modelnya kambing.
Pas habis disembelih kan berarti nggak boleh dimakan. Ah, kulit nama merang mah atau terugi-rugi teuing. Nya teu kulit nama bisa dijadikan bedug. Teu suci kabeh haram. Erek sabulu-bulu na erek sakulit-kulit kabeh haram. Piceun bikeun ka sato-sato. Kasih aja ke binatang-binatang. Lah dalam binatang mah kan teu kudu halal haramnya tuh. Untuk makanan binatang silahkan dengan yang haram, ya kan? Tapi untuk kita bahkan menggangnya pun hukumnya sama kayak megang babi atau anjing. Paham jadi ya? Jadi kan untuk mengukur, melogikakan apa yang dibahas di dalam kitab, wa ma tawallada minhuma, apapun yang memang berketurunan atau dari keturunan keduanya, babi atau anjing. Kalau untuk dalam konteks ya bentuknya babi atau anjing udah nggak usah kita bahas. Kalau ternyata ada keturunan babi anjing namun dalam bentuk yang lain, nah ini harus kita waspada. Jelas? Jelas ya? Ma hayawanin tahir. Nah ini karena dikatakan di sini kadang-kadang ada yang menyilangkan dengan hewan-hewan yang suci. Yang logikanya gitu ya kalau semua misal orang misal ya ini mah. Orang misal ya. Babi disilang jeung harimau. Tadi nanya harimaunya tuh. Babi disilang jeung harimau misalkan. Atuh belangna teh lain hideung pink. Nya teh. Harimau na pink. Pan warna babi pinknya teh nya. Babi misalkan disilang jeung harimau. Jadi belang-belangna teh warnana pink misalkan. Jadi lain oranye teh harimau tanya teh. Ai iya teh. Itu kita enggak usah bahas juga karena kita enggak boleh makan juga tuh makan harimau dagingnya. Gitu. Kajian we indah we eta harimau warna pink ya itu. Kita nggak usah bahas itu karena nggak mungkin juga kita makan harimaunya. Tinggal kita nanti perlu perhatikan bahwa ketika kulitnya aja yang pengen dipakai gimana? Tetap nggak boleh karena ada babinya. Jelas ya? Yang kita harus waspada bukan urusan yang ke sana-sana. Kalau semua silangannya hasil silangan dengan hewan yang biasa kita makan. Kebo tuh. Sapi, kambing, apa lagi yang bisa dimakan? Onta, ya tuh. Walaupun rada-rada mustahil ya dikawinkeun jeung onta mah tuh. Anjing ka onta, babi ka onta jadi mustahil tuh. Maknya onta luhurnya teh undungna panjang, huluna babi. Can aya lamun ka sapi mah geus aya, lamun ka domba mah geus aya. Tuh di Australia. Cek wae sok di Google ya. Hasil silangan cloningan atau apa namanya kalau enggak salah ya hasil silangan begitu. Nah, ini kita harus waspada. Makanya dikatakan hukumnya apa? Falayat hurubid dibag. Enggak suci dengan dibag. Terus suci digimanain? Enggak jauh disuci-sucikan, bikeun kasato jadi makanan binatang lain. Atau kalau untuk orang-orang kafir ya silahkan gunakan. Ya kan? Karena dalam konteks dalam agama mereka itu tidak ada yang namanya halal haram atau suci najis. Ya udah silahkan. Kita jaga. Karena dampaknya begini. Sampai situ aja dulu. Tapi dampaknya begini. Kalau ada yang najis kita pakai sedang sholat, ya, pakai blue jean, pakai celana beubeur tina buaya, nya teh. Urang teu apal kulit buaya teh geus didabeg atau acan, geus disucikeun atau acan. Sholat kita selama kita menggunakannya tidak pernah sah. Oh, sholat mah pan nurarima Gusti. Ieu mah syarat dan ketentuanna. Erek ditarima teh kudu aya syaratna heula, karek ditarima. Ini syaratna geus teu puguh mah, komo hayang ngomong ditarima, ini syaratnya. Jadi enggak sah sholatnya kalau ada yang najis kita gunakan ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Dan insya Allah mudah-mudahan biar lebih sempurna lagi kita bacakan doa khatmul majlis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahalil mutri unsa wa dzakar. Rabbi fikna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون
وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله بسر الفاتحة. Ini